Halo teman-teman, selamat malam. Berjumpa kembali dengan channel jual beli saham. Hari ini tanggal 5 Juni 2020 saya akan memberikan update dari beberapa saham yang merupakan pilihan dari channel jual beli saham. Secara khusus saham-saham yang akan kita review atau kita ulas ada 3 nanti. Pakuan Jati atau P1, kemudian yang kedua saham favorit Bank BRI, dan yang ketiga saham Java. Kedua saham ini BBRI dan Java sudah kita ulas pada tanggal 3 Juni kemarin, dan hari ini masih menarik untuk kita ulas karena ada beberapa perkembangan nanti yang akan saya sampaikan. Nah, tapi sebelumnya ini hanya sekilas disclaimer saja bahwa apa yang kami sampaikan ini merupakan pandangan semata. Kami tidak bertanggung jawab untuk keuntungan maupun kerugian yang timbul dari keputusan yang Anda ambil ketika melihat atau belajar dari video ini. Yang kedua, tentu berita yang kami sampaikan, informasi yang kami sampaikan ini berdasarkan pengetahuan kami tidak menjamin kebenaran berita tersebut atau analisa yang kami berikan, dan kami tidak menjamin jika ada informasi yang kami berikan ini akurat. Kami tidak bertanggung jawab untuk informasi yang kami berikan akurat pada channel ini. Dan channel ini ditujukan untuk kepentingan edukasi dan bukan merupakan rekomendasi beli atau menjual. Meskipun di sana ada nanti juga kami sampaikan bagaimana apa yang juga saya pribadi lakukan terhadap beberapa saham tersebut. Oke, baik, kita langsung saja kita mulai. Kita akan masuk ke kita akan masuk dulu ke ini daftar 22 saham pilihan yang dipilih oleh channel jual beli saham. Per tanggal 5 Juni ini kita belum melakukan update, masih 22 saham pilihan tersebut, dan kita bisa lihat di sini bagaimana performan dari 22 saham tersebut. Kita lihat cuma 5 saham yang mengalami penurunan sampai 2,5%, 2,2%, Telkom dan Cepin. Tetapi sisanya yaitu 17 saham mengalami kenaikan yang cukup bagus, ya. Dan kenaikannya cukup besar, ya. Ada Pakuan Jati itu sampai 11,59%, ya. Dan Sri Rezeki Isman itu sampai 9,4%, BSDE 8,55%, Java masih mengalami kenaikan cukup signifikan 7,33%, dan Astra International 5%. Nah, saya tidak akan bahas semuanya, tapi saya pilihkan ketiga tadi, yaitu Pakuan Jati 1, kemudian yang kedua Bank BRI karena ini saham favorit, kita akan lihat lagi nanti, dan yang ketiga adalah Java, ya. Sebelum saya masuk ke sana, saya akan juga coba tunjukkan bagaimana beberapa saham pilihan dalam kategori industri, dan kita lihat akan sekilas bagaimana tren yang terjadi di industri tersebut, ya. Saya buatkan di sini beberapa saham pilihan berdasarkan industrinya. Saya akan langsung saja sekilas finansial. Saya pilihkan saham-saham pilihan di finansial di sini. Secara umum trennya itu mengalami kenaikan tapi tidak signifikan. Di sini paling tinggi BBNI dan BRR, Bank Mandiri, ya. BRI naik sedikit, bahkan BCA turun 1,12%, ya. Ini di sektor finansial. Oke, kita ingat-ingat hari ini naik tapi tidak signifikan, naiknya cuma kecil. Barang konsumsi secara umum netral, ya. Dia ada mengalami kenaikan 4 saham pilihan yang saya pilihkan di sini, dan 4 saham turun, ya. Jadi cukup netral. Bagaimana dengan industri dasar dan kimia? Sebetulnya dari saham industri dasar dan kimia 8 atau 9 saham yang saya pilih di sini, 4 mengalami kenaikan dan 5 mengalami penurunan, tapi kenaikan cukup signifikan terutama di Java,
Krakatau Steel, Waskita dan Weton. Tetapi Waskita dan Weton ini juga ada relevansi dengan properti. Jadi nanti kita lihat di saham properti itu bagaimana. Dan jadi Java dan Krakatau itu cukup lumayan, makanya hari ini saya pilihkan Java untuk kita lihat kembali, kita review. Kemudian kita lihat tambang. Dari 5 pilihan ini 3 naik, lumayan, tidak terlalu besar, tapi ada justru turun ya. Tambang tidak begitu. Jadi industri dasar tadi imbang, tambang juga imbang, konsumsi imbang, finansial hampir imbang, naik sedikit. Aneka industri saya pilihkan cuma 2, Sri Rezeki dan Astra International, dan dua-duanya masuk dalam pilihan channel jual beli saham, dan hari ini mengalami kenaikan cukup luar biasa, 9% dan 5%. Jadi aneka industri ini yang naik hari ini. Kemudian properti. Nah, properti luar biasa, semuanya naik. Bahkan Citra itu mengalami kenaikan 14%. Pakuwon Jati yang nanti akan kita lihat lebih detail mengalami kenaikan cukup luar biasa. BSDE yang kemarin sudah naik, hari ini masih naik cukup lumayan signifikan, 8 sekian persen ya. Dan kita ingat tadi di aneka industri, 2 saham yang ada kaitannya dengan properti, Waskita Beton itu juga berhubungan dengan properti, dan dua-duanya juga naik. Oke, jadi dari sektornya sendiri memang hari ini dan beberapa hari belakang ini 2 sektor ini, aneka industri dan properti, mengalami kenaikan cukup lumayan. Oke, dan kita langsung masuk saja ke indeks harga saham gabungan. Oke, kalau kita lihat indeks harga saham gabungan hari ini itu tadi sempat mengalami penurunan, tapi di akhir-akhir sesi perdagangan naik lumayan sehingga ditutup menguat 0,63%. Oke. Kemarin mengalami naik lalu turun sehingga menunjukkan candle di sini yang sepertinya menunjukkan tanda-tanda akan mengalami reversal, dan tadi pagi itu seperti dikonfirm reversal, tetapi di akhir perdagangan dia malah justru naik. Tetapi yang penting juga kita lihat di sini ada gap. Nah, ini biasanya di sini akan ditutup ya. Cuman tadinya saya pikir dia akan turun dulu sehingga level menuju ke level sekitar 4.800-an baru dia akan naik untuk menutup ini. Tetapi ternyata tadi belum sampai menuju level 4.800-an, dia udah naik lagi dan saya nggak tahu. Tapi ini masih kelihatan sideways atau mungkin ya lebih masuk sideways. Jadi masih ada kemungkinan dia nanti sideways atau turun dulu ke 48 baru nanti akan naik menutup gap ini di level 5.100, sekitar 5.140 50 ya. Jadi masih ada potensi nih naiknya. Ini naiknya dari 49 sampai 5.150. Tapi kalau dia turun bisa nanti target berikutnya di 4.800. Jadi secara risk dan reward dia masih ada kemungkinan naik sedikit lebih banyak daripada turunnya. Ini pergerakan IHSG, dan tentu itu akan mempengaruhi pergerakan juga saham-saham pilihan yang ada di channel jual beli saham gitu, karena itu merupakan salah satu faktor yang akan menentukan pergerakan saham. Tentu ada faktor-faktor lain yang tidak saya bahas detail di sini. Nah, baik, langsung saja kita akan melihat saham yang pertama, yaitu saham Pakuwon Jati. Oke, saham Pakuwon Jati hari ini naik, ditutup menguat 11,59%, luar biasa. Nah, kalau kita lihat di sini, kemarin itu tanggal 3 waktu kita memberikan review, itu kita melihat trennya naik dan memang bandar masuk cukup banyak, tapi volume tidak begitu banyak sebetulnya, volume totalnya ya. Cuma bandar volumenya cukup lumayan banyak sehingga dia naik lumayan pada waktu tanggal 3. Kemarin kita sampaikan kita perlu lihat dulu bagaimana pergerakan bandar, dan ternyata tanggal 4 itu bandar naik volume dengan kecil dan volume perdagangan totalnya juga tidak begitu besar, tidak mengalami penganiayaan, sehingga candlenya pun menunjukkan tanda-tanda seperti mau reversal. Dan ini memang sudah menembus level resisten ya. Lalu hari ini di awal tadi sebetulnya volume bandar tidak terlalu besar. Volume bandar tidak terlalu besar,
sehingga awalnya juga tidak mengalami tapi di akhir-akhir perdagangan rupanya bandar masuk cukup banyak sehingga dia mengalami kenaikan cukup besar 11,59%, sehingga dia sempat menutup gap ini. Nah, ini gap juga yang harus ditutup ya, sehingga gap ini sekarang sudah ditutup. Lalu bagaimana kira-kira pergerakan dari Pakuwon Jati ini ya? Kita akan lihat kemungkinan kalau dia naik itu level berapa yang dia akan tembus, kalau dia turun kira-kira level resistennya berapa. Dan tentu kita akan lihat pergerakan bagaimana pergerakan bandar dan volume ya. Jadi kalau kita lihat naik, itu level berikutnya sekitar 510. Artinya dari 462 sampai 510, kenaikan sekitar 40-50 poin ya. Kalau dia turun akan sampai ke sini 400-an ya, sampai ke 400-an. Sekitar 60 poin. Jadi imbang nih. Hampir imbang nih, potensi naik dan potensi turun. Secara risk dan reward ini cukup ya imbang. Ada kemungkinan dia sideways di sini ya sampai sebelum dia nanti menembus level atas dan level bawahnya gitu. Dan kita perlu perhatikan pergerakan ini. Jadi kalau kita masih punya di sini, buat saya masih ada dua kemungkinan. Kita bisa keep sebagian, maksudnya kita jual sebagian, atau kalau mau kita hold dulu, kita lihat perkembangan minggu depan ini bagaimana pergerakan dari bandar dan volume, sehingga kalau pergerakan bandar masih cukup menunjukkan dia masuk, kemungkinan dia naik dan akan dibawa sampai ke level 500-an 10 di sini. Nah, ini target berikutnya ya. Kalau dia bandar turun, dia mungkin berarti akan turun, sehingga kita bisa ambil keputusan kalau kita mau keluar dulu karena dia turun di target sekitar 400-an 410 di sini ya, 400-an 10. Nah, itu saham Pakuwon Jati. Saya sendiri tadi udah keluar di Pakuwon Jati ini karena melihat volumenya awalnya kecil, tetapi di akhir perdagangan saya tidak sempat mengikuti, dan ini naiknya ternyata volume dari bandar cukup banyak sehingga pergerakan cukup besar ya. Tapi sudah lumayan ya, sudah lumayan. Oh maaf, saya belum keluar Pakuwon Jati karena kemarin masih mengharapkan dia akan menutup gap ini, sehingga dia belum keluar, dan ternyata benar dia masih naik sehingga menutup gap, sehingga hari ini lumayan 11,59% kenaikannya. Oke, itu saham Pakuwon Jati. Lalu kita akan masuk saham yang kedua, itu saham BBRI. Ini saham favorit kita. Kalau kita amati dari kemarin yang dia di level 2100 sampai level 3000 itu sudah mengalami kenaikan cukup besar ya, hampir 30%, 30%-an ya. Dan 2-3 hari terakhir ini kita mengalami sideways karena memang kelihatan di sini bandarnya mulai asing terutama ya mengalami penurunan dalam jumlah pembelian saham ya yang luar biasa. Kita lihat di sini bahkan hari ini kelihatannya negatif ya. Ini kalau dari apa namanya charts di sini. Tapi kita coba lihat dari data dunia investasi sini saham BRI. Kalau kita lihat untuk perdagangan Juni ini, kalau menurut data di sini sebetulnya asing masih masuk, tapi jumlahnya memang sangat kecil ya dibandingkan dengan tanggal 2 itu yang merupakan volume yang sangat besar, ada 216 juta lembar, dan tanggal 3, tanggal 4 itu mengalami penurunan yang luar biasa dari volume masuknya asing, dan hari ini cuman 4%. Tapi memang meskipun hari ini kecil sekali, mana BRI? Ya, kecil sekali, tadinya sempat turun ya, sehingga waktu saya mengambil keputusan untuk keluar dulu dari BRI ini, saya kira keputusan yang tepat. Dan tadi memang di awal-awal itu dikonfirmasi agak turun sedikit ya, sehingga saya pikir akan menunjukkan reversal, tapi di akhir-akhir sesi perdagangan ternyata dibawa naik lagi sehingga ditutup dengan 1,6% kenaikan. Tapi saya kira kedepannya ini akan mungkin masih sideways atau kemungkinan turun dulu. Tapi untuk mengkonfirm itu kita lihat pergerakan daripada bandar, terutama asing di sini, dan kita lihat volumenya. Sehingga kita ini BRI memang sangat kuat
apa namanya relevansi atau koneksinya atau apa namanya itu hubungannya dengan si bandar asing ini, sehingga dengan mengamati pergerakan bandar asing ini kita bisa melihat pergerakan si BBRI itu sendiri. Nah, itu untuk BRI. Jadi yang masih hold itu menarik untuk mungkin bisa take profit dulu, karena kalau kita lihat ya, potensi naik ke atasnya itu masih besar memang, tapi masih jauh ya di atasnya. Kalau kita lihat resisten levelnya misalkan berikutnya di sini 3.800 maupun 3.700 itu masih cukup jauh dengan sekarang itu sekitar 20%, ya kan, 20% lebih, 25% lebih. Sementara kalau kita lihat resisten bawahnya itu sekitar 2.800, sekitar mungkin 10% ya turunnya ya, 10%. Jadi secara risk dan reward itu memang kelihatan rewardnya lebih tinggi, tapi jauh. Dan kalau kita lihat pergerakan dari asing sendiri sepertinya masih melakukan, justru tanda-tanda akan melakukan distribusi dulu gitu. Jadi ini penting untuk kita perhatikan pergerakan minggu depan gitu. Bagi yang sudah mengambil keputusan untuk keluar dulu, saya kira itu keputusan yang baik gitu, sambil kita lihat bagaimana pergerakan asing. Itu dulu untuk BRI. Lalu yang ketiga saham Japfa. Oke, saham Japfa ini kita sudah review juga pada tanggal 3 Juni ya. Waktu itu tanggal 3 Juni memang volumenya cukup besar, volumenya sangat besar sekali, dan bandar pun masuk cukup banyak, sehingga dia kenaikan cukup luar biasa, hampir 22-23% pada hari itu gitu ya. Nah, pada tanggal 4 itu ternyata mengalami bandar masuk cukup kecil, dan memang kalau dilihat dari candlenya itu mengalami seperti tanda-tanda ini mau reversal gitu ya, mau reversal. Lalu kita tunggu pada hari ini. Awalnya memang mengalami penurunan dengan volume bandar yang cukup kecil, sehingga saya pikir dia akan tetap turun ya, karena juga bandar masuk masih kecil, memang belum membuang, masuk kecil dan volume juga tidak terlalu besar. Dan ternyata di akhir-akhir perdagangan dia masih di bawah naik dan ditutup dengan 7,33%. Nah, bagaimana nih minggu depan? Kita lihat dulu kalau gitu risk dan rewardnya ya. Rewardnya dia kalau naik dia akan menembus level berikutnya di sekitar 1370 di sini atau 1400-an ya. Lalu kalau turun dia akan turun ke bawahnya, justru malah bisa ke level ini 1000. Jadi dia risknya cukup besar, rewardnya relatively tidak terlalu besar lagi karena kenaikan sudah cukup banyak, dan di sini level berikutnya itu dekat ya, untuk resisten berikutnya itu cukup dekat ya, mungkin sekitar nggak sampai 10% ya, mungkin sekitar 6-7% ya. Sementara risknya itu lumayan ke bawahnya. Maka kita perlu lihat pergerakan daripada bandar dan volume, sehingga nanti kita mengikuti saja pergerakan dari bandar dan volume ini, sehingga kita menentukan apakah kita akan jual atau kita tahan ya. Tapi itu kalau masih hold. Kalau yang belum dan belum masuk, saya kira secara risk dan reward tidak terlalu menarik ya, sehingga saya kira lebih baik untuk tunggu dulu gitu. Nah, itu 3 saham pilihan yang saya bahas pada hari ini. Semoga berguna dan membantu untuk mengambil satu keputusan atau untuk belajar memahami, terutama untuk belajar yang saya pilihkan untuk saham-saham yang ada di channel jual beli ini. Dan saya akan nanti bahas lebih banyak lagi saham-saham yang sudah dipilihkan ini, dan tentu mungkin juga nanti akan saya tambahkan beberapa saham yang bagus dan mungkin bisa menjadi pilihan juga kita masukkan dalam daftar channel jual beli saham. Berikutnya nanti mungkin saya akan buat satu portfolio, sehingga kita bisa monitor juga bagaimana perkembangan portfolio itu. Kita sudah punya daftar list sahamnya yang bagus,
lalu kita sudah ada beberapa cara analisa untuk menentukan kapan kita masuk dan berapa targetnya, kapan kita keluar, dan kita akan lakukan itu dengan belum dengan real account ya, mungkin dengan virtual account saja kita lakukan itu, lalu kita bisa monitor bagaimana perkembangan portfolio. Saya kira masih menarik kalau kita lihat dari IHSG karena dia masih cukup jauh dari level normalnya kemarin sebelum mengalami koreksi ya, 6.200, sekarang masih di 5.000, jadi masih cukup menarik ini untuk IHSG kembali ke normal level yang sebelum terjadi koreksi, sehingga masih menarik untuk kita bikin satu portfolio ya, portfolio dari meskipun hanya virtual karena kita belajar dan itu berharap kita bisa matangkan di situ sebelum benar-benar mungkin kita investasi di sahamnya itu. Nah, kira-kira itu saja hari ini. Kalau video ini bermanfaat, silahkan bantu untuk disebarkan, silahkan subscribe, like, dan juga sebarkan video ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di update channel jual beli saham berikutnya.